تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Al-Quranul Karim. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Sampaikan kepada umatmu Muhammad, hendaklah mereka berbahagia, bergembira, bersenang hati dengan karunia dan rahmat Allah. Yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik dari dunia yang kita kumpulkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila Allah membimbing kita untuk mudah membaca Al-Quran, mudah memahami Al-Quran, Allah membimbing kita untuk menghafalkan Al-Quran, dan Allah membimbing kita untuk mengamalkan Al-Quran, itu artinya Allah sedang memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Semoga kita istiqamah bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Alhamdulillah rutin dan istiqamah setiap malam Jumat ya. Terakhir kita sampai ayat 165. Sekarang masuk ayat 166. Kita baca 2 ayat saja malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب
ada yang keliru membaca tadi, tidak tahu siapa ya. Jadi yang benar tubi'u, bukan tabi'u. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u, ya. Hati-hati jangan sampai kebalik atau sama dibaca taba'u taba'u, itu maknanya berbeda, ya. Kalau tubi'u, uttubi'u artinya orang yang diikuti. Kalau ittaba'u artinya orang yang mengikuti. Jadi beda harokat, beda makna, walaupun hurufnya sama, ya. Itu hebatnya Al-Quran, ya. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار. Ayat 165 ini berbicara tentang ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang musyrik, ya. Mereka mencintai berhala yang mereka sembah sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang beriman itu cintanya hanya kepada Allah. Maka pantas orang beriman itu dikatakan dalam ayat ini asyaddu hubban lillah. Orang yang paling kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi cintanya tidak terbagi, ya. Cinta khususnya hanya untuk Allah. Adapun orang-orang musyrik, cinta khususnya terbagi, ya, kepada berhala yang mereka sembah dan juga kepada Allah. Baik, intinya di ayat 165 ini Allah mencela sebagian manusia yang telah berbuat syirik. Nah, ketika manusia berbuat syirik itu ndak tiba-tiba syirik begitu Bapak Ibu. Pasti ada yang diikuti, betul ndak? Nah, orang merokok, apakah tiba-tiba merokok tanpa ada yang diikuti?
Tidak hadirin, ya. Pasti ada yang ditiru, dilihat, dicontoh. Apakah itu ayahnya yang merokok, atau temannya yang merokok, atau bahkan kiainya yang merokok, ya. Karena ada memang sebagian pesantren yang membebaskan rokok untuk santri-santrinya, ya. Itu tidak kita pungkiri, ya. Bahkan pesantren besar Bapak Ibu, jadi santrinya dikasih rokok, ya. Nah, jadi ketika ada orang melakukan keburukan ataupun kebaikan, itu pasti ada yang ditiru, dicontoh, ya. Termasuk juga orang berbuat syirik, itu mesti ada panutannya. Nah, maka orang yang dijadikan panutan dalam keburukan, yang dijadikan tokoh dalam kesesatan, walaupun di dunia mereka antara pengikut dan yang diikuti itu hubungannya sangat erat, tapi kelak di akhirat mereka akan saling bertengkar. Bahkan yang diikuti, artinya tokohnya, akan membebaskan diri, tidak mau bertanggung jawab terhadap para pengikutnya. Inilah yang disebut oleh Allah pada ayat 166. Allah menyatakan, "Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u." Ingatlah dan ambillah pelajaran ketika orang-orang yang diikuti. Berarti siapa itu? Pemimpin, tokoh, kemudian imam, ya. Siapa saja yang diikuti, maka kelak pada hari kiamat orang yang diikuti itu akan tabarra'. Tabarra' berasal dari kata bara'ah. Dalam Al-Quran ada surah yang diawali dengan kata bara'ah. Surah nopo niku? Surah Al-Muluk, At-Taubah. Surah Taubah hadirin. Kalau Al-Muluk itu tabarok, ya, mirip-mirip bunyinya tapi beda kalimatnya, ya. Yang diawali dengan bara'ah adalah surah At-Taubah, ya. Jadi tabarra' dari kata bara'ah artinya membebaskan diri, tidak bertanggung jawab. Seorang tokoh, seorang pemimpin kesesatan, nanti pada hari kiamat mereka akan membebaskan diri, artinya tidak mau bertanggung jawab terhadap para pengikutnya ketika pengikutnya menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ditakutkan oleh Nabi, Bapak Ibu, ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Wa innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin." Yang paling aku takuti atas umatku adalah al-a'immah, pemimpin-pemimpin al-mudhillin yang menyesatkan, yang mengajak para pengikutnya untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kebatilan. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi, ya. Okelah di dunia mereka sangat kuat hubungannya, kenal satu dengan yang lainnya, tapi di akhirat mereka akan saling menuntut. Bahkan dikatakan dalam ayat yang lain, Bapak Ibu, mereka bertengkar, tapi bukan tengkar badan, ya, bertengkar mulut, ya. Mereka bertengkar mulut antara pemimpin kesesatan dengan pengikutnya, ya. Disebutkan oleh Allah dalam surah Saba ayat 31 sampai 33. Surah apa? Saba, bukan As-Saba. Tidak semua surah dalam Quran itu pakai al, ya. Semuanya digunakan al. As-Saba, Al-Yunus, ya, Al-Quraisy, ya. Padahal itu nama surah tidak ada alnya. Gampangannya begini, Bapak Ibu, kalau nama surah itu menggunakan nama tempat atau nama orang, itu tidak ada alnya. Itu gampangannya begitu. Quraisy itu nama orang, nama suku. Apalagi? Maryam, Yunus, surah Nuh. Apalagi? Saba ini nama tempat, ya.
kaum Saba, ya. Tapi yang bukan nama orang atau bukan nama tempat biasanya kebanyakan menggunakan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kalau Ali Imran itu nama orang, ya. Ali Imran bukan Al-Imran, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, keliru. Ali Imran, itu pentingnya belajar, ya. Ndak ngikut-ngikut orang nyebut Al-Imran jenengan ikut juga. Tapi kalau belajar nyebutnya Ali Imran, ya. Nah, dalam Quran surah As-Saba ayat 31 sampai 33 Allah menggambarkan percekcokan, ya, pertengkaran antara pemimpin atau tokoh kesesatan dengan para pengikutnya. Allah menyatakan, walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim. Dan ketika engkau melihat wahai Muhammad saat mereka orang-orang yang zalim mauqufuna 'inda rabbihim, mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk disidang. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling melempar ucapan, ya, bertengkar ucapan. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Maka orang-orang yang lemah, artinya para pengikut, berkata kepada istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri, artinya para pemimpin. Kata pengikutnya, laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kalian, pasti kami dulu menjadi orang beriman. Kami sesat ini gara-gara kalian, wahai para tokoh, para pemimpin. Kami melakukan kebatilan ini karena kalian. Kemudian pemimpinnya menjawab, qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum. Yang salah bukan saya, kata mereka. Kami tidak pernah menghalangi kalian untuk mendapatkan petunjuk Allah, karena petunjuk itu sudah datang kepada kalian. Artinya kami hanya mengajak kalian untuk melakukan keburukan, dan kalian bisa memilih, ya, antara mengikuti apa yang saya ajak atau mengikuti petunjuk Allah. Bal kuntum mujrimin, ya, bahkan kalian adalah orang-orang yang berdosa sama seperti kami, kata para pemimpinnya. Kemudian wa qala alladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Para pengikut itu berkata lagi kepada pemimpin-pemimpinnya, bal makrul laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Kata mereka, kalian telah mengajak kami siang dan malam untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami syirik. Ini gara-gara kalian, wahai para tokoh, wahai para pemimpin. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul adab. Mereka semua menyesal ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gambaran Bapak Ibu tentang pertengkaran antara pemimpin dan pengikut dalam kesesatan, ya. Tapi tokoh yang baik, ya, pemimpin yang mengajak kepada kebenaran, kelak pada hari kiamat dia akan membela kita, ya, dia akan membela pengikutnya. Jadi siapapun pengikutnya, pengikut kebenaran, mungkin dia punya amal soleh yang tidak banyak, lebih banyak keburukannya dibandingkan kebaikannya, tapi dia berada di barisan orang-orang yang baik, ya, mengikuti pemimpin yang baik, ya, mengikuti tokoh yang mengajak kepada kebenaran, walaupun kebenaran yang dia lakukan, kebaikan yang dilakukan tidak maksimal, maka pemimpin itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia pernah sholat bersamanya, bahwa dia pernah berpuasa bersamanya, bahwa dia pernah ngaji bersamanya, akan bersaksi di hadapan Allah dan akan memohon kepada Allah agar diizinkan memberikan syafaat kepada para pengikutnya.
Makanya Allah mengajarkan doa kepada kita supaya kita ini menjadi panutan bagi orang bertakwa. Dan orang bertakwalah yang kita jadikan panutan. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa langsung diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Hafal enggak panjenengan doa itu? Hafal ya? Hafal enggak? Meragukan ini. Ya. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kepada kami min azwajina, pasangan-pasangan. Jadi pasangannya jamak apa mufrad itu? Jamak, banyak. Ya. Anugerahkan kepada kami pasangan wa dzurriyyatina, dan keturunan, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata. Artinya yang solih solihah, ya, yang solih solihah. Karena perkara salah satunya yang menyenangkan, kata Nabi dalam hadis Al-Baihaqi, perkara yang menyenangkan itu ada 4, ya. Di antaranya adalah zaujatun solihah, istri yang solihah. Kemudian anak-anak yang solih solihah, yang berbakti kepada orang tua. Panjenengan repot di luar, ruwet pikirannya, masuk ke rumah istri baca Al-Quran, tenang gak panjenengan? Hah? Tenang hadirin. Itu fitrah manusia, ya. Ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang dekat dengan dia, yang menjadi tanggungan dia, ya, yang sangat dekat dengan dia dalam kesehariannya, dia dengarkan bacaan Quran dari istrinya, dari anaknya, itu sangat menyenangkan, ya. Kalau anak jangankan baca Quran, kita pulang ke rumah lihat anak tersenyum itu udah senang, ya. Walaupun ada sebagian orang sangat bersyukur kepada Allah ketika punya anak hafiz Quran, pinter, tapi di luar sana Bapak Ibu ada orang yang sangat bahagia asalkan anaknya sudah sehat, ya toh. Karena anaknya sakit-sakitan, sehingga ketika melihat anaknya sehat, ya, kuat, itu udah bahagia luar biasa. Apalagi ditambah anaknya pintar, hafal Quran, kemudian soleh solihah, itu luar biasa. Maka yang kita minta dalam doa itu adalah qurrata a'yun, pasangan dan keturunan qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Waja'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan orang bertakwa itu sebagai imam, sebagai panutan, ya. Kalau kami yang bertakwa, jadikan kami sebagai panutan bagi orang lain. Kalau kami tidak bertakwa, jadikanlah orang bertakwa sebagai panutan kami, ya. Sehingga siapapun dari pemimpin, tokoh yang kita jadikan panutan, yang kita ikuti kebenarannya Bapak Ibu, kelak pada hari kiamat akan membela kita. Tapi kalau kita mengikuti pemimpin atau tokoh yang mengajak kepada kesesatan, kebatilan, ya, maka kelak pada hari kiamat mereka akan berlepas diri dari para pengikutnya. Kemudian Allah menyatakan wara'aul azab, dan mereka pemimpin dan pengikutnya itu kelak pada hari kiamat ra'awul azab, melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang azab itu diperlihatkan oleh Allah kepada mereka, ya. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin, pada hari kiamat nanti neraka jahanam akan didatangkan. Laha sab'una alfa zimam, neraka jahanam itu memiliki 70.000 tampar. 70.000 tampar. Ma'a kulli zimamin, ya, setiap tampar itu ditarik oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat yang menarik neraka jahanam itu? Berapa? Biasanya kalau urusan ngitung-ngitung ini cepat panjenengan. Apalagi Pak Dedi itu pemborong. Ya. Berapa Pak Dedi?
Oh, kalau jenengan tidak tahu berarti biasanya salah ngitung. Hati-hati kalau pemborong, jangan sampai salah ngitung. Ya. Berapa? 4 juta. Ajib. 70.000 kali 70.000. Saya sudah ngitung ini ya, jadi tidak mungkin salah hitungan saya ini. Hah? Nah, 4.900.000. Jadi 4.900.000 malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang paling kuat. Nah, biasanya satu malaikat cukup. Ya, tapi saking dahsyatnya neraka jahanam itu sampai Allah mengutus 4.900.000 malaikat untuk menarik, mendatangkan lalu memperlihatkan kepada orang-orang kafir. Ya. Dan neraka jahanam itu didatangkan Bapak Ibu dalam keadaan taghayyudan wa zafiran, dalam keadaan mengeluarkan suara. Taghayyud artinya marah. Jadi neraka itu marah, kayak geram gitu, ya, seperti macan yang kelaparan. Ya, bunyinya bunyi orang seperti binatang yang kelaparan. Ya. Wa zafiran, dan bunyi zafir itu suara yang ditarik. Itu namanya zafir. Ya, menunjukkan geram kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang kafir, para pemimpinnya dan para pengikutnya kelak akan melihat azab neraka. Sebelum masuk neraka Allah sudah perlihatkan azabnya, dan itu menjadi siksaan tersendiri bagi mereka. Kemudian wa taqatta'at bihimul asbab, dan sebab-sebab putus di antara mereka. Asbab ini maksudnya kalau diterjemahan diartikan apa? Hubungan ya. Al asbab di terjemahan ada yang bawa terjemah apa? Hubungan. Asbab ini dari kata sebab. Orang itu memiliki hubungan pasti ada sebabnya. Pemimpin diikuti mesti ada sebabnya, ya. Tokoh juga diikuti mesti ada sebabnya. Makanya sebab dimaknai juga sebagai hubungan. Nah, kelak pada hari kiamat antara pemimpin dan yang dipimpin dalam kesesatan itu hubungannya akan terputus. Di dunia mereka kenal akrab, tapi di akhirat mereka tidak saling mengenal. Ya, bahkan mereka saling mencela, saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Jadi di hari kiamat semua hubungan Bapak Ibu akan terputus, kecuali pertemanan yang dibangun dengan iman dan takwa. Ini dalilnya ada di surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pertemanan pada hari kiamat nanti akan menjadi permusuhan. Di dunia mereka sangat akrab, kleb, ya, sangat dekat, ya, sangat kenal satu dengan yang lainnya. Tapi di akhirat mereka akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang berteman dengan dasar ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berteman karena Allah. Kalau dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan antar pertemanan akan putus kala pada hari kiamat, kecuali mereka yang membangun perkawanan, pertemanan, persahabatan dengan iman dan takwa. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita dibimbing oleh Allah berada di dalam komunitas yang baik-baik, ya. Komunitas Al-Qur'an, ya, komunitas pengajian, komunitas zikir misalnya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena siapapun yang kita kenal dan menjadi teman kita dalam komunitas itu, kelak mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah, ya, atas kebaikan kita. Kemudian termasuk juga hubungan nasab akan terputus pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah di surah
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Itu surat apa? Surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudara kandungnya. Bahkan wa ummihi wa abi, akan lari dari ibu dan bapaknya. Artinya hubungan nasab itu akan terputus, kecuali mereka membangun nasab itu dengan iman dan takwa. Kalau dibangun dengan iman dan takwa Bapak Ibu, maka mereka akan dipertemukan kelak pada hari kiamat. Ini dalilnya ada di surah At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman dan imannya diikuti oleh anak keturunan mereka, maka kami akan mempertemukan mereka kelak pada hari kiamat. Ya. Jadi semua hubungan yang tidak dibangun dengan iman dan takwa akan terputus. Sebagaimana ayat ini, wa taqatta'at bihimul asbab. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Ayat 167. Nah, ini angan-angan para pengikut kesesatan. Seandainya mereka di dunia mereka tidak mengikuti tokoh yang sesat, pemimpin yang sesat, itu lebih mereka cintai dibandingkan mengikuti mereka. Allah menyatakan, wa qala alladzina ittaba'u, dan orang-orang yang mengikuti kesesatan, mengikuti kebatilan, mereka berkata, berangan-angan. Apa angan-angan mereka? Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami memiliki karrah. Karrah itu hidup kembali ke dunia. Seandainya kami bisa hidup kembali di dunia, apa harapan mereka? Keinginan mereka apa? Fanatabarra'a minhum, kami akan membebaskan diri dari mereka, para pemimpin kesesatan. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka telah membebaskan diri mereka dari kami hari ini. Itu harapan mereka. Ya. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena penyesalan di akhirat itu sia-sia. Sebagaimana firman Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika neraka jahanam didatangkan, mereka sadar atas perbuatan mereka, tapi kesadaran penyesalan itu tidak ada gunanya, ya. Makanya orang beriman itu menyesalnya bukan di akhirat. Menyesalnya kapan? Di dunia. Nah, kalau kita ingin menyesal, menyesallah di dunia. Karena penyesalan yang terbaik itu adalah di dunia. Adapun orang kafir, nanti mereka menyesalnya di akhirat, dan tidak ada gunanya penyesalan di akhirat, ya. Itulah angan-angan mereka, ya. Mereka ingin kembali ke dunia, lalu tidak mengikuti pemimpin atau tokoh kesesatan. Mereka berjanji akan mengikuti pemimpin yang mengajak kepada kebenaran, ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada ayat yang lain Bapak Ibu, angan-angan orang yang sudah meninggal dunia, terutama mereka yang durhaka, itu ada beberapa disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya. Pertama surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian datang kepada mereka yang durhaka kepada Allah, maka mereka berkata, Rabbi, Tuhanku. Mereka memohon kepada Allah. Apa yang mereka minta kepada Allah? Irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Jangan cabut nyawaku, jangan ambil ruhku. Apa yang ingin mereka lakukan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin beramal soleh, amal soleh yang aku tinggalkan dulu ketika hidup di dunia. Aku ingin baca Al-Quran yang dulu aku susah banget untuk baca Quran.
Aku ingin sholat berjamaah. Yang dahulu aku tidak pernah sholat berjamaah, atau bahkan tidak sholat, ya. Aku ingin bersedekah. Yang dulu aku tidak bersedekah padahal aku punya harta. Itu keinginan mereka yang mensia-siakan waktu, keinginan mereka yang durhaka kepada Allah ketika hidup di dunia, ya. Jadi saat meninggal dunia mereka ingin dikembalikan supaya bisa melakukan amal soleh, ya. Kemudian Allah menjawab, kalla, tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang kalian, maksudnya setelah ini, kata Allah, ada alam barzakh yang kalian tinggal di dalamnya sampai hari kalian dibangkitkan. Kemudian di ayat lain Bapak Ibu, mereka minta dikembalikan ke dunia. Harapannya atau keinginannya adalah ingin bersedekah. Ini disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat nomor 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah dari apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum kematian itu datang kepada kalian. Karena amalan yang sering ditunda-tunda oleh manusia itu adalah sedekah. Nanti aja deh, beli ini dulu, beli ini dulu, beli ini, nanti kalau ada uang baru sedekah. Oh, sudah punya uang ternyata pengen beli ini lagi, kemudian beli yang lain lagi, kemudian dia berkata, nanti kalau punya uang lagi saya sedekah. Ditunda-tunda. Makanya Allah menyatakan dalam ayat ini, berinfaklah sebelum kematian itu datang kepada kalian. Apabila kematian itu telah datang, maka orang yang tidak berinfak padahal dia mampu, dia akan berkata, ya Allah, undur ajalku sebentar, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang soleh. Baik, itu keinginan orang yang sudah meninggal dunia, terutama mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka a'malahum, balasan dari amal perbuatan mereka, hasaratin 'alaihim, sebagai penyesalan untuk mereka. Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa semua amal perbuatan manusia itu akan diperlihatkan balasannya oleh Allah sekecil apapun. Ini telah ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil, sekecil biji dzarrah dari kebaikan itu akan diperlihatkan balasannya. Demikian pula keburukan. Maka ayat ini Bapak Ibu kabar gembira untuk orang beriman. Karena sekecil apapun amal orang beriman itu akan dibalas oleh Allah. Kita ngasih uang 500 rupiah dilempar, seperti buang sampah, dilempar. Ada pengemis, ya, atau pengatur jalan, apa namanya itu, relawan yang biasanya ngatur di perempatan atau di apa namanya putar balik, ya. Kita punya uang 500 rupiah, kita ambil, kita lemparkan. Nah, itu dibalas tidak sama Allah? Dibalas. Bahkan bisa jadi uang 500 rupiah itulah yang menjadi sebab kita masuk surga. Kita tidak tahu amal yang menyebabkan kita masuk surga ini amal yang mana, ya. Uang 1.000 rupiah, ya, yang kita melupakan, ya. Subhanallah, Allah itu maha adil, ya. Kalau manusia kita ngasih uang 500 rupiah, kira-kira dikenang enggak kita? Tidak, hadirin, ya. Bahkan jangankan dikenang, mengucapkan terima kasih itu tidak dia ucapkan, saking kecilnya, ya. Nah, jadi manusia itu akan melupakan kebaikan kecil yang kita lakukan kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melupakan kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh hambanya. Allah tidak melupakan.
pasti Allah akan membalas. Demikian pula dengan keburukan Bapak Ibu, ya, keburukan sekecil apapun, mungkin ketika kita berbuat buruk kepada manusia, ya, remeh, ringan, nah, dia akan melupakan dan dia akan cuek. Tapi Allah tidak cuek, ya. Allah tidak akan melupakan. Sekecil apapun keburukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, janganlah kalian meremehkan keburukan sekecil apapun, dan jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajahin taliq, walaupun hanya senyum kepada saudaramu. Senyum itu amalan yang paling ringan, amal soleh yang paling ringan, ya. Kalau orang tidak bisa senyum berarti parah itu, ya. Ada kisah Bapak Ibu tentang amalan ringan tapi menjadi sebab masuk surga. Amalannya remeh, ringan, ya. Tapi karena yang melakukan itu ikhlas, ya, tulus karena Allah, maka amalan itu justru menjadi sebab dia masuk surga. Yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, tentang seorang laki-laki yang dilihat oleh Rasulullah di dalam surga. Jadi Nabi itu sudah biasa, ya, diperlihatkan surga oleh Allah, kadang juga diperlihatkan neraka. Kata Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yataqallab fil jannah. Yataqallab itu bersenang-senang, ya. Jadi jalan-jalan dalam rangka bersenang-senang, berbahagia. Di mana? Fil jannah, di surga, kata Nabi. Apa amalannya? Fi syajaratin qata'aha min dhahril tariq kana tu'dhil muslimin. Ternyata amalannya adalah menyingkirkan kayu di tengah jalan yang membuat orang-orang susah untuk lewat. Disingkirkan sama dia. Dia turun dari kendaraannya, kemudian dia ambil kayu itu lalu disingkirkan. Itulah amalan yang membuat dia bersenang-senang di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian hadis yang kedua, ini juga hadis yang sahih dan ini kisahnya sangat masyhur Bapak Ibu, tentang seorang wanita yang menjadi pelacur tapi kemudian dia diampuni oleh Allah, masuk surga gara-gara apa? Memberikan minum kepada anjing, ya. Dia ketika kehausan pulang dari melacur, ya, dia kehausan, kemudian dia mencari sumur. Dia ketemu sumur, lalu dia turun karena airnya sangat dalam, akhirnya dia turun, ya. Kemudian dia minum dengan air sumur itu. Setelah dia keluar dari sumur, Bapak Ibu, dia melihat ada anjing yang kehausan dan hampir mati karena kehausan. Lalu dia turun ke bawah untuk mengambilkan air. Karena tidak ada ember, akhirnya dia menggunakan sepatunya. Dia ambil pakai sepatunya, kemudian dia gigit, lalu dia bawa naik. Dia berikan kepada anjing. Kata Nabi, Allah berterima kasih kepada wanita itu. Karena anjing juga makhluk Allah. Allah berterima kasih kepada wanita itu. Akhirnya Allah ampuni, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Jadi jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Semua amal akan ditampakkan kelak pada hari kiamat oleh Allah balasannya. Kemudian wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka orang-orang kafir dan para pengikutnya tidak akan bisa keluar dari neraka. Artinya mereka kekal di dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.